Selamat siang buat semuanya. Baru saja kami selesai sidang dan kami Victor Demo dengan agenda tuntutan tadi dari apa yang dibacakan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. Sebelumnya memang saudara jaksa menuntut atau mendakwa klien kami dengan 4 dakwaan. Dari empat dakwaan tersebut, pertama itu melanggar pasal 106 KUHP junto 55, yang berikutnya pasal 110 KUHP junto 55, kemudian berikutnya lagi pasal 102 KUHP junto 55, dan yang berikutnya 160 KUHP junto 55. Dari 4 dakwaan tersebut, rupanya saudara jaksa hanya menggunakan satu dakwaan, yaitu dakwaan pertama yang terkait 106 KUHP junto 55 ayat 1 ke 1. Nah, dari uraian fakta-fakta yang kemudian menjadi dasar saudara jaksa menyimpulkan terbuktinya dakwaan pertama ini, setelah kami amati dan kemudian kami dalami, makanya ada keanehan yang saya maksudkan di sini, yaitu rupanya saudara jaksa itu tidak menggunakan fakta sidang yang terungkap pada pembuktian. Dan dari uraian yang kemudian disebutkan berkaitan dengan unsur-unsur pada pasal 106 contoh pasal 55 itu mayoritas diambil dari keterangan dalam berkas perkara sebelumnya. Sementara fakta sidang itu dia tidak menguraikan secara banyak. Nah, bukti yang bisa kita tunjukkan terkait dia tidak menggunakan fakta sidang itu terlihat melalui fakta di mana beberapa saksi memberatkan yang dihadirkan itu kan mayoritas menyebutkan dalam sidang bahwa tidak pernah melihat saudara Victor Demo pada tanggal 19. Lihat pun masih samar-samar karena terpele, dan itu diragukan keterangan mereka. Nah, di atas itu kemudian saksi-saksi ini itu juga tidak pernah melihat saudara Victor melakukan pernyataan di video. Nah, ini juga kemudian semakin menunjukkan kita terkait tidak sesuai dengan fakta. Yang berikutnya, dalam fakta sidang tidak ada satupun video yang diputar atau ditunjukkan oleh saudara jaksa dalam persidangan. Kita tidak pernah menonton video yang dijadikan alat bukti oleh saudara jaksa. Selain itu, berkaitan dengan video yang kemudian dijadikan alat bukti dan kemudian pernyataan-pernyataan itu secara langsung menunjukkan bahwa semestinya bukan pasal 106 KUHP. Semestinya dia gunakan undang-undang informasi dan telekomunikasi elektronik atau undang-undang ITE, karena itu basisnya pada bukti elektronik. Dan bukti yang disebutkan ini juga kemudian diragukan karena kita tidak pernah lihat ada ahli cyber atau bahkan dari penyidik bagian cyber yang dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan bukti yang dimaksudkan. Nah, di sini kemudian semakin menunjukkan bahwa si jaksa dalam kesimpulan dia berkaitan dengan terbuktinya pasal dakwaan pertama ini benar-benar tidak sesuai dengan fakta dan terkesan mengada-ngada. Ini kemudian menjadi sebuah fakta yang sangat miris. Kenapa saya katakan miris? Hanya untuk tuntutan ini kita tunggu sampai kurang lebih 2 minggu. Tunda sampai dua kali ditunda. Masa tunda sampai 2 kali
kemudian rumusan tuntutannya tidak menggunakan fakta sidang. Semestinya kan waktunya sangat banyak untuk kemudian dia uraikan fakta sidang secara maksimal. Yang terakhir, keanehan lagi yaitu dia tidak memasukkan saksi meringankan yang kita hadirkan. Bahkan dia tidak memasukkan keterangan-keterangan dari ahli yang kita hadirkan. Nah, terus dia bicara fakta yang mana? Ini kan kesannya kayak jaksa ini ada di lapangan, kemudian main tebak-tebak, kemudian menyimpulkan kalau terbukti pasal ini. Yang paling sangat tidak masuk akal lagi, dalam tuntutan itu dia menyebutkan sebuah organisasi itu adalah organisasi separatis. Ini kan keterlaluan. Kita bicara pasal 106 atau kita sedang mengadili organisasi. Ini kan kemudian jadi pertanyaan di sini. Ini menunjukkan bahwa banyak aturan yang kemudian digabungkan jadi satu dan kesannya ingin mencari-cari alasan untuk memberat-beratkan. Padahal kan secara undang-undang kalau bicara organisasi ada undang-undang ormas, ada mekanismenya. Kenapa persoalan organisasi kemudian dimasukkan? Tapi melalui itu kita kemudian sampai pada satu kesimpulan bahwa perkara ini adalah murni rekayasa. Makanya digali terkait fakta klien kami yang terjadi pada tahun 2009. Keterkaitan dengan klien kami berafiliasi dalam sebuah organisasi. Bahkan organisasi itu disimpulkan sendiri secara subjektif oleh saudara jaksa tanpa mengikuti undang-undang ormas. Ini yang saya pikir sudah tidak sesuai fakta dan menunjukkan ketidakprofesionalan saudara jaksa dalam membuat tuntutan, padahal waktunya sangat lama. Begitu. Nah, atas tuntutan tadi yang sangat banyak keanehan itu, kami dari kuasa hukum sudah bersepakat untuk kemudian akan menjawab secara tertulis pledoinya, dan juga klien kami juga akan buat secara tertulis dan klien kami sendiri akan bacakan, kemudian kami juga akan bacakan. Dan waktu untuk membacakan pledoi itu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023.